Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Salma. Di sini saya akan memandu presentasi mengenai analisis isu pandemi COVID-19 menggunakan pentahelix, fishbone, USG, dan juga dengan analisis SWOT. Di sini sebelum menjelaskan, kita perkenalkan diri dulu. Di sini anggotanya ada saya sendiri, Nisrina Salma, lalu ada Novita Sari sebagai Novita Sari AMDKEP, dan juga Muhammad Lutfil AMDKEP. Di sini sebelum masuk ke bagian analisis dari isu-isu yang terjadi selama pandemi COVID-19, kita harus kilas balik dulu mengenai kronologi dari kedatangan virus COVID-19 itu sendiri. Pertamanya, virus ini itu teridentifikasi awalnya di Wuhan, di Cina, sekitar akhir tahun 2019. Pertama muncul, virus ini diidentifikasi sebagai pneumonia misterius karena gejalanya itu seperti demam, sulit bernafas, adanya lesi pada paru-paru. Namun setelah lama-kelamaan, pertengahan Januari 2020, otoritas Cina dan WHO menyimpulkan bahwa virus ini adalah virus corona, virus dari keluarga yang sama dengan SARS dan juga MERS. Sebagian dari pasien yang terinfeksi ini di Wuhan di Cina ini sedang bekerja di pasar makanan laut atau pasar hewan di sana. Jadi memang identifikasi awalnya penyebaran virus ini berpindah dari hewan ke manusia. Lalu di Indonesia sendiri, kemunculan awal virus ini diidentifikasi sekitar Maret 2020, pertamanya dari 2 warga negara Indonesia yang memang kontak dengan warga negara asing, yang ternyata warga negara asing tersebut terinfeksi virus COVID-19. Setelah dari 2 awal kasus pertama tersebut, lama-kelamaan kejadian kasus meningkat, dan juga angka kematian juga meningkat. Per hari kemarin kira-kira ada sekitar 5.000 kasus konfirmasi terbaru yang menjadikan Indonesia sekarang dengan kasus positif sekitar 4 juta lebih, kurang lebih 4 juta lebih, dan dengan positif aktifnya sekitar 200.000 jiwa, dengan angka kematian per hari kemarin sekitar 500 jiwa yang meninggal. Dengan terjadinya tingkat kematian yang cukup tinggi, memang sih sudah cukup melandai grafiknya dibandingkan dengan beberapa minggu kemarin. Namun hal tersebut masih menjadikan pandemi ini atau COVID-19 ini sesuatu yang perlu kita bahas, karena memang menyebabkan banyak sekali isu yang terjadi. Salah satunya ada isu ekonomi, ada isu pendidikan, dari isu pengobatan dan juga vaksinasi, dari protokol kesehatan dan sebagainya. Memang Indonesia saat ini masih mencoba bertahan dan mengatasi bagaimana cara melewati pandemi ini sendiri. Isu-isu tersebut akan kami analisa menggunakan analisis pentahelix, USG, SWOT, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Teh Novita Sari. Mangga penjelasannya. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan analisis isu pandemi COVID-19 menggunakan pendekatan pentahelix. Jenis isu yang pertama yaitu pembelajaran daring kurang efektif. Di lingkungan government adanya pembatasan proses mengajar dengan tatap muka. Di lingkungan akademi, siswa mengikuti pembelajaran kurang maksimal. Di lingkungan bisnis, pemasukan sekolah swasta berkurang. Di lingkungan community, orang tua siswa jadi terbebani karena adanya pembelajaran daring. Di lingkungan media, kurangnya akses internet. Jenis isu yang kedua yaitu lumpuhnya perekonomian. Di lingkungan government, pertumbuhan ekonomi menurun. Di lingkungan akademi, orang tua kesulitan membiayai sekolah anak. Di lingkungan bisnis, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan perusahaan banyak yang gulung tikar. Di lingkungan community, perekonomian terhambat karena adanya PPKM. Di lingkungan media, pemasukan iklan berkurang. Kemudian jenis isu yang ketiga yaitu polemik vaksin COVID-19.
Di lingkungan government, ketersediaan vaksin masih terbatas. Di lingkungan akademi, antusias siswa untuk divaksin masih kurang. Di lingkungan bisnis, vaksin ada kalanya digunakan untuk bisnis. Di lingkungan community, kurangnya antusias masyarakat untuk divaksin dan banyaknya pemikiran masyarakat yang mau divaksin dikarenakan menjadi sebuah persyaratan. Di lingkungan media, banyaknya hoax tentang vaksin. Jenis isu yang keempat yaitu protokol kesehatan. Di lingkungan government, masih banyaknya pelanggaran protokol kesehatan di wilayah pemerintahan. Di lingkungan akademi, siswa masih sering lupa menggunakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di lingkungan bisnis, pelanggaran protokol kesehatan di tempat berbelanja masih banyak. Di lingkungan community, masih banyak masyarakat yang menghiraukan protokol kesehatan pada kegiatan-kegiatan sehari-hari. Di lingkungan media, masih adanya media yang kurang mematuhi protokol kesehatan dalam menyelenggarakan acara. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis penentuan isu prioritas dengan metode USG, pandemi COVID-19. USG terdiri dari 3 kriteria. Yang pertama yaitu ada urgensi, yang kedua ada seriousness, dan growth. Jenis isu yang kami ambil 4 tadi, yang pertama yaitu pembelajaran daring, yang kedua lumpuhnya perekonomian, yang ketiga vaksin, dan yang keempat protokol kesehatan. Isu yang pertama yaitu pembelajaran daring. Menurut kami urgensinya yaitu 4, seriousness-nya ada 3, growth-nya ada 4, jadi total nilai 11. Untuk yang kedua lumpuhnya perekonomian. Urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya ada 5. Sedangkan total nilainya yaitu 13. Untuk vaksin, urgensinya ada 5, seriousness-nya 4, growth-nya 5. Jadi total nilai ada 14. Untuk yang keempat yaitu protokol kesehatan. Urgensinya menurut kami 4, seriousness-nya 4, growth-nya 4. Jadi total nilai ada 12. Analisis isu prioritas menggunakan metode USG ini, interval penentuan prioritasnya apabila dinilai 5 berarti sangat mendesak, 4 mendesak, 3 cukup mendesak, 2 tidak mendesak, dan 1 sangat tidak mendesak. Dilihat dari 4 jenis isu yang kami ambil, vaksinasi COVID-19 mendapatkan total nilai 14 yaitu tertinggi. Berikut fishbone diagramnya masalah vaksin COVID-19. Untuk measurementnya yaitu pengakuan efektivitas vaksin tidak sama di semua tempat. Untuk mesinnya, mesin produksi masih sangat terbatas di beberapa perusahaan saja. Untuk man-nya, tenaga medis sangat terbatas. Untuk manajemennya, tidak ada satuan khusus vaksin COVID-19. Untuk metodenya, pemberian vaksin tidak bertingkat wilayah RW. Untuk materialnya, kesediaan bahan vaksin tidak siap setiap waktu. Untuk selanjutnya yaitu analisis isu pandemi COVID-19 menggunakan SWOT. S yaitu strength atau kekuatan, W yaitu weaknesses atau kelemahan, dan O-nya opportunity atau peluang, dan T-nya threat atau ancaman. Untuk yang pertama yaitu kekuatan atau strength-nya. Yang pertama, peraturan kebijakan, regulasi pemerintah terhadap proses vaksin COVID-19. Yang kedua, tidak ada biaya untuk vaksin COVID-19 alias gratis. Untuk yang kedua yaitu kelemahan atau weaknesses-nya. Proses screening pada peserta vaksin menghambat percepatan vaksinasi. Kesadaran calon peserta vaksin untuk segera divaksin masih sangat kurang. Untuk yang ketiga, O-nya opportunity atau peluang. Mengurangi jumlah angka penyebaran virus COVID-19 dan menjadikan kekebalan imun tubuh pada masyarakat. Untuk yang keempat atau yang terakhir yaitu T atau threat-nya, yaitu ancaman, hoak tentang COVID-19, pemahaman negatif dari calon peserta vaksin, dan yang ketiga yaitu rentan pelanggaran protokol kesehatan karena antrian. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Nisrina. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya teman-teman mengenai analisis pandemi terkait isu-isunya.
memang cukup menarik dan cukup banyak yang memang dibahas mengenai isu-isu dari pandemi COVID-19 ini. Memang Indonesia sendiri masih berusaha untuk mengatasinya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama pandemi ini segera berakhir, semuanya segera terlewati dengan baik. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.